Selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online. Siang hari ini kita bisa bersama-sama bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Mari sebelum acara ini dimulai kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di sorga, Roh Kudus yang selalu bersama kami, bantu kami Roh Kudus, kuasai hati pikiran kami, supaya dalam pujian penyembahan kami lebih dekat, lebih mengenal Tuhan. Dalam membaca merenungkan firman-Mu kami lebih mengenal Tuhan. Bukakan mata kami yang buta, terangi hati kami, supaya kami menerima pewahyuan. Terima kasih bagi teman-teman yang mengikuti acara ini dimanapun mereka berada. Kuasai mereka juga oleh Roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita membawa pujian penyembahan kita, sehingga pujian penyembahan kita boleh menjadi persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari angkat suara kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, haleluya, haleluya, oh glory, terima kasih. Engkau sungguh baik, Tuhan. Engkau sungguh hebat. Tiada yang seperti Engkau. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan.
mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan bagi Tuhan, yes, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya, amin, sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya kepada nama-Mu, kepada kuasa-Mu. Kami percaya tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar bagi Yesus Tuhan kami. Kami meninggikan nama-Mu, kami mengagungkan Engkau. Mari Tuhan nyatakan perbuatan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah Engkau Yesus Tuhan. Kami menyembah nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang ajaib Tuhan. Kami percaya, kami percaya, kami percaya kepadamu. Haleluya. 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 Hal yang Haleluya. Haleluya. Glory, glory. lebih luas Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. katakan lebih luas Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. lebih tinggi dari cakrawala, Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. sekali lagi katakan lebih luas dari samudra, Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. lebih tinggi dari cakrawala, Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. tak terbatas, Tak terbatas kasih-Mu.
Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami percaya setiap pujian yang kami naikkan boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan siang hari ini kami bersama-sama berdoa masuk ke dalam hadirat-Mu untuk kami bersekutu, memuji menyembah nama-Mu bersama dengan para pemirsa Menara Doa Online. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti menerima setiap pujian penyembahan kami, dan Engkau pasti akan melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami membawa segala masalah pergumulan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, apapun yang menjadi beban permasalahan pergumulan kami, maka kami yakin Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Tuhan pasti akan memberikan jawaban, dan Tuhan akan memberikan kemenangan bagi setiap kami yang sungguh-sungguh mencari wajah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami bawa dalam doa untuk kota kami, bangsa kami. Kami percaya masa depan yang indah ada di dalam bangsa Indonesia. Kami percaya toleransi akan terjadi, dan Undang-Undang 45 boleh benar-benar ditegakkan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sebagian rakyat yang dapat menikmati undang-undang tersebut, tetapi seluruh warga masyarakat Indonesia boleh menikmati Undang-Undang 45 yang sudah dinyatakan oleh pendiri bangsa kami, terutama Tuhan kebebasan hak untuk merdeka di dalam beragama, di dalam beribadah, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami khususnya orang-orang Kristen, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh merdeka di dalam beribadah, kami boleh merdeka di dalam membangun rumah ibadah, sehingga Tuhan kami percaya bangsa ini boleh menjadi bangsa yang menggenapi setiap aturan dan undang-undang yang sudah dibuat, sehingga kami percaya keadilan akan ada di tengah-tengah bangsa kami, dan saat keadilan itu ada di tengah bangsa kami, maka kami akan melihat berkat-berkat Tuhan dicurahkan untuk bangsa kami. Ampuni setiap dosa kesalahan bangsa kami, ampuni ya Bapa. Kami berdoa untuk gereja-Mu AGCC GBT Kota Kudus. Kami percaya gereja-Mu sekarang sudah boleh ada, semuanya sudah kami boleh beli. Kami percaya itu semua karena anugerah daripada-Mu. Untuk LED, untuk lighting, kami bersyukur buat berkat Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Setiap jemaat yang menabur, mereka yang memberikan dana, mereka yang memberikan materi, mereka yang memberikan tenaga, semuanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang membalas berlipat-lipat kali ganda. Karena Engkau Tuhan yang tidak pernah berhutang, dan Engkau akan semakin nyatakan rencana-Mu yang indah di dalam setiap jemaat Tuhan yang ikut andil di dalam pembangunan kerajaan Tuhan di kota kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar gereja-Mu semakin penuh, karena itulah firman-Mu sendiri, rumahku harus penuh. Dan biar kami percaya bangku-bangku yang kosong dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebentar akan mendengar firman-Mu, biar firman-Mu menjadi kekuatan, pelita bagi kaki kami, terang buat jalan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biar apa yang disampaikannya boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, dan setiap kita yang siap mendengar firman sama-sama berkata amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan para pemirsa setia, di mana kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dikoreksi oleh firman, diberi penghiburan oleh firman, ditegur, dikuatkan, semuanya itu ada di dalam firman Tuhan. Pembacaan kita hari ini ada di Yesaya 23, 24 dan 25. Yesaya 23, 24 dan 25. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di Yesaya 24 judul perikopnya bumi dihancurkan, di mana Yesaya menubuatkan bumi akan menjadi tandus, setandus-tandusnya, bumi akan layu, bumi akan
gonjang-ganjing, semuanya itu diakibatkan penduduknya. Jadi bumi itu cemar akibat penduduknya. Menarik sekali setelah Yesaya 24 bumi dihancurkan. Ini nubuatan Yesaya, saudaraku ya. Jadi ini untuk masa yang jauh. Yesaya mengucapkan ini 600 tahun sebelum zaman Tuhan Yesus. Sekarang zaman Tuhan Yesus sudah 2000 tahun lebih. Berarti kata-kata ini yang kita baca ini ditulis 2600 tahun kurang lebih. Dan setelah dia menubuatkan bumi dihancurkan, menarik sekali di dalam Yesaya 25 itu dikatakan dari ayat 6 keselamatan bagi bangsa-bangsa di Yerusalem, di Sion. Jadi urutannya itu bumi dihancurkan, kemudian pasal 25 ayat 6 dinubuatkan juga keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Ya memang betul ya saudaraku. Kalau bumi dihancurkan, Tuhan datang menghakimi dunia, maka keselamatan bagi bangsa-bangsa. Saya ingin membaca di Yesaya 25 ya. Dikatakan demikian ayat 6, Yahweh semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Selalu kalau Tuhan berbicara tentang persekutuan itu digambarkan seperti jamuan makan. Jadi kalau kita dekat dengan seseorang, ingin lebih dekat lagi, pasti kita ajak dia makan untuk mempererat persekutuan. Sebab di saat makan maupun sebelum makan kita ajak ke restoran, disitulah kita berbincang-bincang. Bukankah juga terjadi di kalangan pendeta, kita undang pendeta, kita juga makan, para bisnismen juga diajak makan di hotel berbintang, ada persekutuan. Kemudian ayat 7, dan di atas gunung ini Yahweh akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Jadi saudaraku, keselamatan itu didahului dengan dikoyakkannya duka cita. Ya, dikoyakkannya duka cita. Tidak ada lagi perkabungan. Dan ini dimulai saat kita sekarang ini. Duka cita kita diganti sukacita sampai kepada puncaknya nanti. Dikatakan di kitab Wahyu tidak ada air mata, tidak ada duka cita sama sekali. Tetapi sekarang tatkala kita memiliki Yesus di hati kita, maka kita memiliki sukacita, kita memiliki damai sejahtera. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi keselamatan itu dimulai dari saat kita lahir baru menerima Yesus, kemudian terus sampai pada puncaknya keselamatan benar-benar terjadi secara nyata. Sekarang keselamatan itu terjadi secara rohani. Sukacita sekarang terjadi di dalam hati. Di dalam daging masih belum. Di dalam daging masih berpikir bagaimana anak sekolah, bagaimana di PHK, bagaimana usaha tidak jalan dengan lancar. Itu masih dialami daging. Tetapi sukacita di hati itu sudah dimulai. Nah kemudian ayat 8, ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Sukacita diberikan, duka cita disingkirkan. Bahkan di Yesaya yang lain dikatakan, kau buka kan kain kabungku. Jadi kain kabung itu dibuka, diganti sukacita, ditiadakan. Air mata ditiadakan pada puncaknya nanti. Tapi sekarang sudah bisa dimulai, sudah dinikmati dengan intensitas yang semakin tinggi.
Ya, pergerakannya selalu progresif dan dikatakan maut ditiadakan. Saudaraku, artinya apa? Maut tidak lagi berkuasa. Di saat itu kita nanti berkata, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kuasa pembinasamu? Karena maut sudah ditiadakan, artinya maut itu tidak berdaya, tidak punya kekuatan. Dan Tuhan Yahweh akan menghapus air mata daripada segala muka. Ya, ini yang dikutip ya, sama seperti di kitab Wahyu, saudaraku. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Yahweh telah mengatakannya. Saudaraku, dosa-dosa kita sepenuhnya akan ditiadakan. Air mata ditiadakan, maut ditiadakan. Itulah sukacita abadi, damai sejahtera abadi. Saudaraku, saat ini sukacita yang kita nikmati mungkin baru 50%. Mengapa? Karena maut belum ditiadakan, air mata belum ditiadakan. Kalau sakit pasti keluar air mata. Ada penyakit, ada sakit, pasti tidak bisa sukacita sepenuhnya. Hati kita sukacita, tapi daging kita tetap merasa namanya sakit. Ya, tidak bisa sepenuh. Tetapi janji Tuhan ini akan digenapi. Semakin lama semakin penuh. Progresif, intensitasnya semakin besar. Ingat, ada beberapa hal yang ditiadakan pada saat keselamatan bagi seluruh bangsa-bangsa. Bagi orang yang percaya Yesus, yang ditiadakan kain perkabungan, duka cita. Ya, kalau kita belum mengenal Tuhan, mengalami kesulitan, kita sedih, mengalami cobaan kita sedih. Tetapi kalau sudah ada dalam Tuhan, kita tahu segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi duka cita kita itu berkurang. Ya, saudaraku. Kemudian apalagi dikatakan maut ditiadakan, air mata ditiadakan, dosa-dosa kita dibuang jauh, dihapus, ditiadakan. Puji nama Tuhan, inilah kabar gembira, inilah Injil yang harus kita beritakan. Ini banyak orang yang belum mengerti kabar sukacita, kabar baik yang harus diberitakan. Sehingga mereka yang menerimanya mulai mengalami keselamatan sejak mendengar berita Injil sampai nanti puncaknya benar-benar mengalami keselamatan abadi secara roh, jiwa, dan tubuh. Kita sekarang masih mengalami keselamatan roh dan keselamatan jiwa sedang dikerjakan. Menyusul keselamatan tubuh kita yang kita nantikan. Puji nama Tuhan, tetap kerjakan keselamatanmu, terus benahi jiwamu, pikiran, perasaan, kehendakmu, sehingga nanti sebentar lagi tubuhmu akan diberikan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Puji nama Tuhan, sampai di sini renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa, doa Bapa kami, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Doa Bapa kami, mulai Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saya akan tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali beraktivitas. Kiranya pengharapan akan kemuliaan, pengharapan akan keselamatan kekal itu semakin kuat dalam hidupmu. Dan mulai saat ini kau sudah merasakan rasa sukacita. Duka cita itu mulai dihilangkan sedikit demi sedikit. Dan Tuhan yang akan terus berkarya
di dalam hidupmu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku memberkati engkau dengan pengharapan yang kuat dan kasih yang mendalam. Dalam nama Tuhan Yesus, aku pohonkan doa berkat ini. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, sampai di sini menara doa. Sampai jumpa esok di waktu dan acara yang sama. Bye-bye.